Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan berita 2 hari yang lalu di channel saya mengenai keputusan pengadilan ya Jakarta Selatan di sini yang memenangkan penggugat Yusuf Mansur, yaitu Pak Zaini Mustafa. Gugatannya 98 triliun dan pengadilan Jakarta Selatan memutuskan bahwa Yusuf Mansur ingkar janji di bisnis batubaranya. Oke? Nah, seperti yang sudah saya duga, pasti Ustadz ini, waduh, saya ngomong Ustadz ya, orang pada bilang saya jangan sebut Ustadz, Pak. Sebut aja Yusuf Mansur gitu. Oke deh, saya sebut ya, mulai sekarang ya Yusuf Mansur aja. Naik banding. Pastilah, itu adalah hak dari orang yang beracara di pengadilan, ya, dia boleh mengajukan banding. Oke, kita lihat nih ya berita mengenai Yusuf Mansur lagi di Detik News nih ya. Di sini judulnya, penggugat 98 triliun bersyukur Yusuf Mansur divonis ingkar janji. Oke, jadi pengadilan bilang Yusuf Mansur ingkar janji, oleh karena itu dihukum. Nah, Anda lihatlah konten saya 2 hari yang lalu. Di sini Detik News bilang ya, penggugatnya yang tadi saya sebutkan Zaini Mustafa, dia bersyukur gugatannya dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, yang menyatakan Yusuf Mansur ingkar janji di bisnis batubara. Meskipun tidak dikabulkan gugatan 98 triliun karena yang dikabulkan cuma beberapa miliar gitu ya. Tapi Zaini Mustafa bersyukur atas vonis itu ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus hukuman lah sebut saja untuk Yusuf Mansur, dalam hal ini membayar 1,2 miliar. Kalau nggak salah tepatnya 1,26. Oke lah, di sini disebut 1,2 miliar ya kepada Zaini Mustafa. Zaini Mustafa meskipun dia menggugat 98 triliun, yang seperti saya katakan saya nggak tahu dari rumus apa dia pakai sehingga bisa menggugat 98 triliun. Zaini Mustafa menerima walaupun hakim cuma menghukum 1,2 miliar. Jadi Zaini Mustafa dalam hal ini tidak banding karena dia sudah puas dengan keputusan hakim ya. Dia terima, legowo dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang penting katanya, yang bersangkutan dalam hal ini Yusuf Mansur divonis ingkar janji. Iya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengatakan itulah hak saya. Jadi vonis menyatakan ingkar janji, dalam hal ini Yusuf Mansur sudah senang tuh Zaini Mustafa. Walaupun yang dikabulkan cuma 1,2 miliar ya. Menarik ya. Nah, di sini ketua majelisnya pada waktu itu namanya Bawono Effendi ya, dengan anggota majelis, anggota 1 Dewa Made Watsara dan yang kedua Muhammad Ramdes katanya ya. Proses persidangannya itu katanya menurut Zaini Mustafa berjalan cukup fair ya, majelis hakim fair. Cuma Yusuf Mansur terkesan mengulur-ulur waktu. Mungkin agar saya bosan. Ya pastilah karena sidangnya kan berkali-kali. Bisa saja orang yang dipanggil nggak hadir, itu dimungkinkan. Oke, katanya Zaini Mustafa sekarang ini menunggu sikap politikus Perindo itu. Karena Yusuf Mansur kan jadi anggota Partai Perindo di sini ya. Jadi politikus dia sekarang. Hebat ya. Apakah menerima atau menolak putusan Pengadilan Negeri Jaksel itu ya. Bila menerima dan menjadi inkrah, Zaini Mustafa akan mengajukan eksekusi. Bayar dong, kan sudah inkrah, Anda terima, bayar, kira-kira gitu. Bila
Yusuf Mansur mengajukan banding, Zaini Mustafa akan meminta sita jaminan sejumlah aset. Aduh, berlanjut nih sepertinya. Kalau nanti sudah inkrah, kami akan mengajukan eksekusi, kata Zaini Mustafa. Nah, terkait gugatan yang awalnya 98 triliun itu, Zaini Mustafa mengatakan hal itu adalah perhitungan modal yang disetor dan bunga yang ada. Zaini Mustafa menyetor 85 juta. Ia menilai modal itu dianggap modal untuk bulan selanjutnya dan ditambah bunga. Kan dijanjikan berapa itu? 20% lebih gitu ya per bulan. Ya, jadi walaupun dia setor 85 juta, ya kan tapi ingkar janji, kira-kira begitu. Kenapa? Mungkin dihitung, dapatlah kali ya 98 triliun, saya belum hitung detail lah ya. Nah, katanya penyertaan modal itu berlangsung lebih dari 10 tahun. Ya mungkin saja bunga berbunga jadi besar ya. Tapi Zaini Mustafa bersyukur dan tidak mempermasalahkan nilai kerugian yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, menurut Zaini Mustafa, gugatannya ini merupakan pendobrak. Jemaah yang lain sedang menunggu. Kalau saya berhasil, jadi bukan hanya Zaini Mustafa aja, ada jemaah lain yang lagi nunggu nih ya. Maka jemaah lain akan melakukan ya hal yang sama. Waduh, akan ada sejumlah gugatan nih kepada Yusuf Mansur katanya ya. Nah, pertimbangan Majelis Jakarta Selatan katanya yang akhirnya memutuskan Yusuf Mansur ini ingkar janji bahwa satu, telah diperoleh fakta hukum bahwa tergugat 3, dalam hal ini Yusuf Mansur, telah mempresentasikan, menawarkan, mengajak para jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata untuk berinvestasi dalam bisnis batu bara yang dikelola oleh para tergugat. Dan para tergugat telah mengajak pula jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata untuk meninjau atau berkunjung ke lokasi tambang batu bara itu. Jadi sudah presentasi, janjikan keuntungan, bahkan dibawa ke lokasi tambang katanya. Itu fakta yang ditemukan. 2, dalam investasi telah ditentukan keuntungan investor. Nah ini dia, 28,6% dalam satu kali produksi dalam waktu kurang lebih 1 bulan tadi. Kalau 10 tahun, berapa itu? 120 bulan gue. Setiap bulannya janjinya 28,6%. Nah, gitulah kira-kira. Ponzi kalah ini, Ponzi kalah. Ya. 3 katanya. Atas presentasi Yusuf Mansur tersebut, penggugat tertarik dan berinvestasi 80 juta. Jadi awalnya cuma 80 jutaan gitu ya. Tapi karena sudah 10 tahun gitu ya, setiap bulan dijanjikan 28,6%, 28,6 ya. Sehingga mungkin, ya saya belum hitung sih ya. Jadi kenapa dia masukkan 98 triliun? Oh, jadi begitu ceritanya. Oke. Kemudian yang keempat katanya majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat telah sepakat melakukan perjanjian. Jadi ada perjanjiannya. Ya, sehingga dari perjanjian ini timbullah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yaitu penggugat Zaini Mustafa mempunyai kewajiban menyetor modal dan mempunyai hak menerima keuntungan sebagaimana yang dijanjikan. Begitu juga sebaliknya, para tergugat mempunyai hak untuk menerima uang yang disetorkan, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan keuntungan. Woi, ya, yang disebutkan tadi ya. Sehingga majelis berpendapat para tergugat telah wan prestasi, ini dia kata-katanya, wan prestasi, ingkar janji kepada para penggugat karena tidak memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan. Walaupun penggugat telah menyetorkan modalnya kepada para tergugat dan penggugat telah melakukan somasi sebanyak 2 kali. Maka dari itu diputuskan Yusuf Mansur dan kawan-kawan bersalah. Apa? Ingkar janji dan dihukum bayar 1,2 miliar sekian. Oke? Nah, seperti yang sudah duga, pasti Yusuf Mansur akan memakai haknya untuk banding. Di sini kalau kita lihat dari kata data Co.id, Yusuf Mansur keberatan divonis bersalah dalam gugatan bisnis 98 triliun. Ya. Di sini dikatakan Yusuf Mansur mengajukan banding seperti yang sudah saya duga, ya. Yang mengabulkan sebagian atas gugatan wan prestasi senilai 98 triliun. Kuasa hukum Yusuf Mansur
dalam hal ini Dedi DJ, mengatakan kliennya mengajukan banding lantaran beberapa pertimbangan hakim yang dinilainya tidak pas. Ya monggo-monggo aja, banding aja gitu ya. Kubu Yusuf Mansur menilai beberapa barang bukti yang mereka sampaikan tidak menjadi pertimbangan hakim. Seolah-olah bukti yang kami sampaikan itu dikesampingkan, kata kuasa hukumnya ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kita tahu kan mengabulkan sebagian gugatan perkara perdata Wan Prestasi bisnis yang diajukan oleh Zaini Mustafa ya terhadap Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Ya, kita sudah tahu lah ada teman-teman yang lain sebagai tergugat 1, 2, dan 4 karena Yusuf Mansur tergugat 3. Nah, jadi ya diputuskan ingkar janji dan harus ganti rugi 1,2 miliar saja ya. Nah, kuasa hukumnya Yusuf Mansur berharap pengadilan tinggi, karena kalau dari negeri bandingnya pengadilan tinggi, bisa menganulir, membatalkan maksudnya, putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Jadi harapan kuasa hukumnya Yusuf Mansur, upaya hukum banding, maka keputusan yang sebelumnya bisa dianulir, bisa dibatalkan. Ya boleh aja kan, namanya orang usaha ya. Oke, nah jadi Dedi menilai bahwa gugatan itu terlalu besar. Iya, dan hakim kan sudah putuskan cuma 1,2 miliar gitu ya. Nilai gugatan itu terlalu halusinasi. Ya sudah, hakim kan sudah putuskan cuma bayar 1,2 miliar. Ya. Dedi menyebutkan kerugian Zaini sebesar 80 juta. Betul, modal yang setor cuma 80 juta. Tapi kan janjinya setiap bulan tadi kalau Anda lihat 28,6% setiap kali produksi, yaitu per bulan. Ya betul, dia cuma disetor 80 juta, tapi kan janjinya kan setiap produksi 28,6%. Ya mungkin maunya dibayar cuma 80 juta, ya mungkin, saya nggak tahu. Dikatakan juga dalam Wan Prestasi bisnis batubara, korbannya bukan hanya Zaini Mustafa. Iya, karena yang lain lagi nunggu kalau ini berhasil, ya akan gugat lagi gitu ya. Nah, jadi ya udahlah, pengacaranya memberikan argumen-argumen, ya. Argumen-argumen ya, dan dikatakan juga siapa ini ya, dikatakan Yusuf Mansur mencitrakan dirinya sebagai apa ya, bukan Yusuf Mansur ini, partnernya kali ya, ya Ardiansa, sebagai crazy rich dari Kalimantan Selatan ya. Astaga ya. Karena Ardiansa ini partnernya lah, Direktur PT Adi Partner Perkasa. Ya, yang dikatakan perusahaan tambang batubara punya izin penambangan di sejumlah lokasi Kabupaten Taman Bumbu, Kalimantan Selatan. Yang mana tadi saya sebutkan, Ardiansa ini mencitrakan dirinya sebagai seorang crazy rich dari Kalimantan Selatan. Ia sesumbar punya segunung batubara yang siap ditambang. Ia pun mengundang para jamaah untuk berinvestasi dan dijanjikan keuntungan 28% lebih tadi setiap bulan. Ya gitu deh, ya. Nah, masalahnya jemaah ini kan nggak kenal Ardiansa, kenalnya Yusuf Mansur, ya. Karena Yusuf Mansur ini getol mempromosikan investasi tersebut. Jadi mereka percaya sama Yusuf Mansur, ya. Sehingga para investor, kata Zaini Mustafa, berbondong-bondong menyetorkan uangnya. Astaga, nanti akan ada gugatan-gugatan berikutnya nih, kita lihat saja. Nah, jumlah yang fantastis adalah, tapi nggak disebut namanya ya, bisa mencapai 5,6 miliar dari satu investor saja. Jadi Zaini Mustafa kan tadi cuma 80 juta modal awalnya, tapi ada lagi nih ya, investor lain yang sendirian saja 5,6 miliar. Ya. Selain itu ada juga yang puluhan hingga ratusan juta. Nah, Zaini kan cuma 80 juta, menang dia. Berarti nanti yang puluhan dan ratusan juta juga dan 5,6 miliar pasti gugat, yakin saya. Ya. Nah, di sini katanya ya seperti itu. Nah, apalagi nih? Nah, kata Zaini, sebanyak 14% dari total keuntungan investor juga dialihkan sebagai sedekah kepada Yayasan Darul Quran milik Yusuf Mansur. Jadi dari 28% keuntungan yang dijanjikan, sebetulnya kami cuma dapat 11%. Hebat juga ya Yusuf Mansur menarik
sedekah 14%. Nggak tahu rumus dari mana ini ya. Menarik nih ya. Nah, ada lagi nih seorang jemaah namanya Nur Kholik katanya sampai menjual rumahnya untuk berinvestasi. Dia dapat 700 juta dari hasil menjual rumahnya dan 200 juta dia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang 500 juta dia investasikan. Karena yakin sama presentasi Yusuf Mansur. Tapi ya kemudian partnernya Adiansa ini menghilang. Ya, wah udahlah. Gitu kira-kira. Ya, yang menarik di sini pada pertemuan terakhir dengan para investor, Yusuf, dalam hal ini Yusuf Mansur maksudnya, meyakinkan bahwa investasi mereka baik-baik saja. Ya, tenang aja, duitnya pasti kita ganti gitu. Astaga, itu kata salah satu jemaah menirukan suara Yusuf Mansur. Ya, tapi nyatanya lebih 10 tahun janji itu tak terkabulkan. Ya, investor tidak dapat kejelasan. Ya, uang yang disetorkan raib begitu saja, kasihan tuh yang 5,6 miliar tuh yang sendirian itu ya. Apalagi yang Nur Kholik ini yang sudah sempat jual rumahnya. Ya, akhirnya ya Zaini nih yang geram, dia gugat. Nah, kira-kira seperti itu ya duduk perkaranya. Jadi mulai tambah jelas ya. Nah, ini yang terakhir nih ya, yang saya dapat ya ini akhirnya Yusuf Mansur tadi juga kita tahu mengajukan banding dalam gugatan penipuan proyek batubaranya. Ya kira-kira di sini sama lah ya, pejabat humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membenarkan bahwa Yusuf Mansur ini melakukan banding. Ya. Ya, katanya Yusuf Mansur mengajukan banding. Nah, di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tercatat banding yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dilayangkan 20 Juni. Waduh, sudah beberapa waktu yang lalu ya. Namun sampai saat ini pihak PN Jakarta Selatan belum menerima berkas memori banding dari Yusuf Mansur. Ya. Jadi ya kita lihat nanti kalau dia gugat, berkasnya diterima, pasti diteruskan ke pengadilan tinggi ya. Nah, tinggal nanti pengadilan tinggi melakukan persidangan banding lah gitu ya. Apakah menguatkan atau menganulir? Nah, bisa dua tuh. Atau bahkan ditambah hukumannya, ya kita nggak tahu kan, kita belum terjadi ya. Nah, gitu deh. Jadi itulah kira-kira perkembangan terakhir dari dikabulkannya gugatan Zaini Mustafa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghukum Yusuf Mansur dan kawan-kawan karena ingkar janji, sehingga divonis harus bayar 1,2 miliar, tanggung renteng. Astaga. Itu saja ya perkembangan terakhir, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.